and still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah umum GSRI Kebayoran Baru melalui YouTube. Bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah dan mengenal Dia. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ima Demastra dengan tema Mengenal Allah Lebih Dalam. Biarlah ibadah pagi hari ini bukan hanya membawa berkat yang baru kepada kita, tetapi dapat membawa kita semakin mengenal Allah kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagaimana kita dapat mengenal Allah kita? Kita mengenal Allah kita melalui segala ciptaannya yang ada di bumi ini. Kita menikmati keindahan tanaman, keindahan langit, dan juga udara yang sejuk. Semua yang kita rasakan adalah ciptaan Tuhan, dan Dialah Raja segala alam raya ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dari NKI 13, Yesus yang Maha Mulia.
kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam yang telah kami lalui, dan pagi hari ini kami dibangunkan di hari yang baru, dan kami menikmati hari yang baru dan udara yang baru. Kami mengucap syukur Bapa, kami bisa mengenal Engkau melalui segala ciptaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Dan pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau, kami memohon pertolongan-Mu supaya Engkau menuntun dan membimbing kami dalam ibadah pagi hari ini, sehingga setiap kami juga dapat semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Dan biarlah Engkau sajalah yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ayat pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Ayub pasal 22 ayat yang ke-21. Diambil dari terjemahan lama. Hendaklah engkau berdamai dengan dia, supaya engkau selamat. Maka kembali akan berlaku atasmu perkara yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, seminggu telah berlalu dan kita melaluinya dengan berbagai hal yang terjadi. Tanpa kita sadari, kita melakukan kesalahan dan mendukakan hati Tuhan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Bersama-sama berdoa. Bapa kami sebagai manusia berulang kali jatuh dalam dosa. Kami seringkali memilih keputusan untuk berbuat dosa dan tidak memuliakan nama-Mu. Ampunilah kami Bapa atas segala dosa yang kami lakukan. Biarlah oleh darah-Mu kami disucikan, dan Engkaulah sajalah yang melayakkan kami untuk datang kepada Engkau. Jamalah hati kami Bapa, supaya kami dapat hidup baru di dalam Engkau, dan hidup kami dapat memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaikkan pujian ini kembali. Dulu ku tertindih dosa.
Berita anugerah terambil dari Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah kita hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca ayat pertanggapan kita yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ke-14. Kita akan membacanya secara bergantian. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, dan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada di dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayutkan lumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita bahwa kita mau lebih dalam lagi mengenal Allah. Mari kita pujikan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang
Shalom saudara-saudara, kita akan merenungkan sebuah tema mengenal Tuhan lebih dalam yang kita alaskan pada kitab Ayub pasal 42 ayat 5 dan 6 saja. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Mari berdoa sejenak. Bukakan pengertian kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami kebenaran firman ini, dan kuatkan kami untuk melakukan dalam hidup sehari-hari, supaya dengan demikian kami hidup sesuai dengan yang Kau kehendaki. Pakai hamba-Mu untuk mengatakan kebenaran ini. Lengkapi kami semua dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, karena kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita sering mendengar pertanyaan yang terungkap dari pemimpin-pemimpin gereja umpamanya, mengatakan, mengapa generasi yang mengaku Kristen saat ini begitu dangkal kekristenannya, gampang goyah, bahkan hanyut. Kedua, bagaimana saya bisa lebih dekat dengan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam, dan memiliki hubungan yang lebih intim dengan Tuhan? Kita menemukan jawaban ini dalam satu kata, yaitu pertobatan. Pertobatan di sini mencakup pertobatan keselamatan dan juga pertobatan dalam proses pertumbuhan iman. Orang yang belum pernah sungguh-sungguh bertobat, sekalipun aktif dalam gereja, dalam kegiatan kekristenan, hanyalah orang yang beragama, bukan orang beriman. Dalam bahasanya Injil Yohanes dikatakan orang yang belum pernah punya hidup baru, belum pernah mempunyai relationship dengan Tuhan. Kurangnya pertobatan dalam proses pertumbuhan orang yang sudah beriman membuat banyak orang beriman sungguh-sungguh merasa jauh dari Tuhan. Membuat iman menjadi stagnan, macet, tidak bertumbuh. Kurangnya pertobatan menghalangi persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Nah saudara, dari kedua ayat yang diungkapkan melalui pengalaman Ayub ini, ada 3 poin penting yang akan kita renungkan. 3 poin penting ini, yang pertama, dia berkata, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini berbicara tentang pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Yang kedua, dia berkata, karena itu aku menyesal duduk dalam debu dan abu. Terjemahan lain mengatakan, aku membenci diriku sendiri. Pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan membawa kepada pengenalan yang lebih dalam tentang diri sendiri. Dan yang ketiga, dia berkata, aku duduk dalam debu dan abu. Pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan dan tentang diri sendiri menuntun pada pertobatan dan kerendahan hati yang lebih dalam. Saya ulangi 3 poin ini. Pertama, pengenalan yang lebih dalam akan Allah. Yang kedua, pengenalan yang lebih dalam tentang diri sendiri. Yang ketiga, pertobatan dan kerendahan diri yang lebih dalam. Mari kita renungkan di bagian yang pertama. Pengenalan yang lebih dalam tentang Allah. Aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara, kisah Ayub selalu memberikan kekuatan waktu kita menghadapi pergumulan hidup. Disebutkan bahwa Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub. Setan tahu ketaatan Ayub kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang memagari Ayub. Setan tidak bisa berbuat apapun semaunya sendiri terhadap anak-anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Lagi sekali, tidak bisa berbuat apapun terhadap anak-anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Dalam kemahatauannya, Ia memperbolehkan sesuatu menimpa anak Tuhan demi kebaikan bagi anak Tuhan itu sendiri. Tuhan mengizinkan setan mencobai Ayub
tetapi tidak mengizinkan mengganggu nyawanya. Saudara-saudara, setan jangan dianggap tidak ada. Kuasanya sangat dahsyat. Semua yang setan sentuh pada diri Ayub menjadi hancur berantakan. Hartanya yang begitu banyak, dikatakan Ayub seorang yang sangat kaya raya pada masa itu. Anak-anaknya semua habis, istrinya habis, kesehatannya pun berantakan. Habis. Ada satu hal yang perlu kita ketahui sedikit yang menarik adalah ajaran tentang menyembah Tuhan rupanya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya, misalnya tentang korban umpamanya. Ayub melakukan itu. Ada pengetahuan tentang Tuhan. 3 atau 4 orang teman Ayub bisa berdebat tentang karakter Tuhan, menunjukkan bahwa pada masa itu pengetahuan tentang Tuhan sudah menyebar kemana-mana. Ayub berkata, aku telah mendengar tentang engkau. Itu melalui telinga. Ayub sudah memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, karena iman datang dari pendengaran. Namun pengetahuannya di awal atau sebelum penderitaannya tidak sedalam setelah penderitaannya, yaitu setelah dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita sering sekali berdoa minta Tuhan, rendahkanlah hatiku, rendahkanlah hatiku. Tetapi kalau kita pelajari Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kita akan menemukan merendahkan diri itu lebih merupakan bagian dan tanggung jawab kita sendiri manusia. Saya ambil contoh, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Yakobus pasal 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Jadi merendahkan diri adalah bagian kita untuk melakukannya. Memang ada bagian yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan tidak pernah mengambil alih semua oleh dirinya sendiri, dan kita tidak mengambil bagian apa-apa. Kita bisa melihat dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru khususnya. Ayub telah mendengar melalui pendengaran, katanya, melalui telinga. Banyak orang senang membaca kitab suci, membaca buku-buku teologi sistematika atau systematic theology. Namun tingkat pengetahuan seperti ini tidak dapat diidentikan dengan pengalaman eksperimental di dalam jiwa. Itulah yang dialami Ayub. Aku telah mendengar tentangmu, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Prinsip ini masih tetap sampai sekarang, tidak berubah. Di mana Roh Kudus memberikan pengenalan eksperimental dengan pencerahan di dalam kita. Bila dengan kerendahan hati kita mentaatinya, suatu dampak baru pasti terjadi, karena kita mengenal Dia lebih dalam. Saya ingat sebuah cerita seorang teman. Dia berkata tentang sebuah konferensi gereja, skopnya nasional, dan sistem pemerintahan gereja ini, pimpinan itu begitu berkuasa. Lalu satu kali tiap hari, maksud saya setiap hari tutup hari, ada seorang pendeta yang ditunjuk untuk berkhotbah. Ada seorang pendeta tiba-tiba menerima telepon, besok malam kamu yang berkhotbah. Diawali dengan perkataan, anakku, my son, besok malam kamu akan berkhotbah menutup hari. Wah, hamba Tuhan ini seorang yang sederhana, bekerja di desa, sekolah teologi pun sangat hanya melalui kursus-kursus, dan punya S1 apalagi S2. Memang pimpinannya S3, seorang doktor, profesor dan sebagainya. Dia hanya mempunyai sertifikat berkhotbah saja. Lalu seharian itu dia susah sekali berpikir, gelisah sekali. Malam hari dia sudah mulai duduk di depan didamping oleh pimpinannya itu. Ketika tiba saat berkhotbah, pendeta desa ini naik dengan gemetar tangannya sampai di mimbar. Karena gemetarnya, apa yang dia taruh di catatan tidak terbaca sama sekali. Wah, dia tambah gelisah lagi. Tapi apa yang dia buat? Dia hanya berkata, menghadap ke sini, dia berkata, saudara-saudara, percayalah akan Tuhan Yesus. Kalau tidak, kau binasa. Dia menghadap lagi ke sini. Saudara-saudara, percayalah akan Tuhan Yesus. Kalau tidak, kau binasa.
Lalu dia menghadap ke depan, pimpinannya duduk di situ. Wah, dia tidak peduli. Dia berkata, saudara-saudara, percayalah akan Tuhan Yesus. Kalau tidak, kau binasa. Waktu dia tuding begini, kebetulan pimpinannya kena tudingan seperti itu. Wah, selesai itu dia tutup dengan doa. Dia turun balik ke kamar, dia pikir besok aku pasti dipecat. Tapi apa yang terjadi? Keesokan paginya jam 4 pagi telepon berdering. Dan dia pikir, nah, saya pasti dipecat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia berkata, dia menerima suara begini, my son, anakku, khotbahmu yang singkat semalam itu membuat saya tidak bisa tidur. Malam itu saya bergumul, hati saya gelisah. Dan ternyata selama saya belajar mencapai tingkat pendidikan paling tinggi, selama saya memimpin sebagai pucuk pimpinan, ternyata saya lakukan semuanya dengan belum pernah menerima Yesus dalam hidup saya. Jam 4 tadi pagi saya baru bangun, saya berlutut, maksud saya baru bangkit dari tempat tidur, langsung berlutut dan saya membuka hati buat Tuhan. Saya menerima Tuhan. Ini pengalaman, saudara. Ini pengalaman pertobatan. Jadi saudara jangan berkata, saya percaya Kejadian sampai Wahyu, lalu mengira sendiri sudah tumbuh dalam kasih karunia, sudah mengenal banyak tentang Tuhan. Hati-hati, karena iblis juga percaya Kejadian sampai dengan Wahyu. Bahkan Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis percaya kepada Tuhan, bahkan gemetar. Pengenalan akan Tuhan ini tidak sama dengan tahu tentang Tuhan, tapi harus sampai pada pengalaman eksperimental. Saya katakan tadi itu transformasi hidup. Dan ini terjadi karena satu relasi yang baru terjadi dengan Tuhan, dan relasi ini bukan akhir, tapi harus terus-menerus terjadi relasi yang konstan dan continuous. Maka Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah lebat. Ini bukan soal kedekatan dengan Tuhan, bukan soal kegiatan buat Tuhan, tapi ini soal relationship, soal hubungan seperti carang anggur dengan pokok anggur. Bukan soal kedekatan, bahkan nempel pun bukan, tapi penyatuan dengan pokok anggur itu dan relationship yang terus menerus. Ayub memiliki pengetahuan yang heroik. Di tengah penderitaannya dia berkata apa? Ayub 19 ayat 25 dia berkata, karena aku tahu penebusku itu hidup. Ucapan yang sampai sekarang menggema. I know, aku tahu penebusku itu hidup. Ayub 16 ayat 19, dia tahu tentang Mesias. Dia berkata apa? Saksiku ada di sorga. Ini referensi pada preinkarnasi Kristus sebagai Mesias. Ayub 23 ayat 3, dia berteriak, oh aku tahu di mana aku bisa menemukan dia. Oh saudara, ini semua pengetahuan teologi yang dia ada. Sekarang di sini dia memiliki jawaban atas doanya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan diberikan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya mengapa kita harus banyak membaca firman, berlutut berdoa. Ini tersirat dalam perkataan Ayub ayat yang ke-6. Aku menyesal, aku duduk dalam debu dan abu, dust and ashes, debu dan abu. Saudaraku, rendahkan hati, turun dari kecongkakan, berlututlah seperti di debu dan abu. Berhenti meninggikan diri. Air tidak bisa mengalir naik ke atas, tidak bisa melebihi levelnya sendiri. Begitu juga dengan level spiritualitas. Rendahkan hati, rendahkan hati. Martin Luther sendiri mencoba angkat dirinya lebih tinggi kepada Tuhan dengan menyiksa diri dengan cambuk, dengan puasa, dengan tugas-tugas yang dia kerjakan dengan setia, dengan karya amal, bahkan dengan membaca kitab suci dan lain-lain. Tapi dalam analisis terakhir, hanya Tuhan yang membangkitkan jiwanya lebih dekat dengan diri Tuhan. Bukankah Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat.
Tidak sama sekali. Kita hidup di zaman ketika masih banyak orang yang mencoba melakukan sesuatu dengan amal, dengan berbuat apa yang dianggapnya baik. Firman Tuhan mengajarkan kita tidak cukup hanya lahir baru saja. Keselamatan bukan tujuan akhir rencana Tuhan atas kita. Kita harus bertumbuh dan ada relasi yang terus menerus dengan Tuhan, yang konstan dan continuous. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti, artinya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Stephen Charnock, seorang teolog, dalam bukunya The Knowledge of God volume keempat, dia mengatakan bahwa seorang yang mencoba untuk belajar lebih banyak tentang Tuhan hanya dengan membaca dan belajar dan bermeditasi tanpa meminta bantuan Roh Kudus adalah seperti orang yang sakit, yang mencoba menghayal, membayangkan bahwa berolahraga memberi kesehatan yang baik. Itu hanya bayangan teoritis, sebab dia tidak melakukannya. Saudara bisa memiliki pengetahuan teoritis, bisa memiliki spekulasi, tetapi hanya melalui persekutuan dalam roh dengan Tuhan secara kontinu dan konstan, kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Seperti Ayub, setelah sebuah penderitaannya ia dapat berkata, dengan telingaku aku telah mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku memandang Engkau. Saudara-saudara, Ayub memang menderita banyak pergumulan hidup. Tuhan kadang-kadang menggunakan penderitaan sebagai sarana di mana kita tumbuh dalam anugerah. Ini terjadi kalau kita terus-menerus tidak melepaskan relasi dengan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik walaupun kita tidak mengerti sekarang ini. Izinkan saya mengutip Yesaya 48 ayat 10, berbunyi seperti ini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Tuhan memurnikan umatnya dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Yesaya 48 ayat 10 berbunyi, aku telah memilih dalam tungku penderitaan. Aku telah memilihmu dalam tungku penderitaan. Itu Tuhan pakai untuk membakar habis semua sampah-sampah yang tidak perlu dalam kehidupan Kristen. Saya masih ingat waktu kecil di halaman ada beberapa pohon, tiap bangun pagi sapu itu semua sampah-sampah. Setelah disapu dikumpulkan, dibakar sehingga tidak bisa ada lagi. Demikian juga sampah-sampah kehidupan kita. Tuhan pakai kesengsaraan, kesukaran, pergumulan untuk membakar, supaya dari situ kita menjadi bersih. Sangat menarik kalau kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8 dia berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lalu Filipi 3 ayat 10 mengatakan, agar aku dapat mengenalnya dan persekutuan dari penderitaannya. Sangat indah ayat ini. Lewat penderitaan, lewat kehilangan segala sesuatu, Ayub tetap berelasi dengan Tuhan, mengenal akan Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih dalam menghantar kita pada poin yang kedua. Yaitu pengenalan lebih dalam tentang diri kita sendiri. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Reformator John Calvin berkata di awal buku Institutes-nya, dia menegaskan bahwa kunci agama yang benar, pengetahuan akan Tuhan dan tentang diri kita sendiri. Bukankah Ayub sudah mengatakan tadi, aku telah mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku memandangmu. Akibatnya kalau kita membaca Ayub pasal 42 ayat 6,
Oleh sebab itu, aku menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu. Ada terjemahan lain yang saya baca mengatakan, bukan mengatakan aku menyesal, aku membenci diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri. Diriku sendiri. Di dalam bahasa Inggris, I. Ini adalah masalah besar dalam hidup kita. Aku, gengsi, harga diri, dan sebagainya. Tapi Yohanes Pembaptis yang mengenal Yesus lebih dalam, dia berkata, dia harus makin bertambah. Tapi aku, diriku sendiri, harus berkurang. Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, bukankah itu seharusnya menjadi doa dalam hidup kita? Agar Kristus bertambah dan diri kita berkurang. Agustinus berdoa begini, Tuhan, bebaskanlah aku dari orang jahat itu, yaitu diriku sendiri, orang jahat di dalam diriku. Kapan orang bisa mengenal dirinya sejahat itu? Pada waktu dia mendekat dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 6. Kalau kita membaca Roma 7, pengalaman seorang saleh seperti Rasul Paulus ini, akan melihat bahwa manusia lama kita itu bukan mati tapi masih hidup. Dia telah kehilangan kekuasaannya, tapi dia di sana memberontak. Sehingga perkataan tadi sangat tepat sekali. Bebaskan aku dari orang jahat itu, yaitu diriku sendiri. Setelah mengenal akan Tuhan lebih dalam, Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Pasal 42 ayat 2. Nah, di sini Ayub memahami harga dirinya. Tuhan berfirman, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak ku ketahui. Pengakuan Ayub, aku tidak tahu, tapi Tuhan tahu segala-gala. Di sini dia melihat harga dirinya sendiri begitu rendah. Saudara akan melihat bahwa pusat dari dosa adalah diri kita. Maksud saya begini, kalau saya mengambil huruf dosa dalam bahasa Inggris, aku, S-I-N, S-I-N, sin, huruf I itu aku. Dia ada di tengah. Dia sentral. Dia sangat penting, signifikan. Ayub tidak sabar dan dia membenci dirinya. Dengan ledakan iman dan kepercayaan yang heroik, Ayub berkata dalam Ayub 13 ayat 15, kalau ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dalam terjemahan lain mengatakan begini, meskipun dia membunuhku, namun aku akan percaya padanya. Ya betul, memikul beban dalam hidup, pergumulan yang tidak habis, begitu serius, begitu parah, tapi masih terus berjalan. Dan dalam kasus Ayub, seperti dia merangkak di atas debu dan abu, tapi tetap terus bertahan. Itu poin yang kedua, dia mengenal diri. Yang ketiga, pertobatan dan perendahan diri yang lebih dalam. Waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita memikirkan tadi dengan pengetahuan yang lebih dalam tentang diri kita sendiri yang dihasilkan dari pengetahuan yang lebih dalam akan Tuhan, ada pertobatan yang lebih dalam. Dia berkata, aku menyesal, atau terjemahan yang lebih kelihatannya radikal, aku membenci diriku sendiri dan bertobat dalam debu dan abu. Ayat 6. Saudara, kalau kita berkata tidak percaya kepada jalan Tuhan, itu berarti sama dengan tidak setuju dengan Tuhan. Pertobatan berarti setuju dengan keputusan Tuhan. Banyak yang melihat dosa dari melihat diri dalam cermin kitab suci. Ketika membaca firman Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya menegur dosa. Orang Kristen sejati tidak mungkin tidak tahu sesuatu tentang dosa kalau dia sedang jatuh dosa. Berpikir tentang dosa, Roh Kudus menegur, dia pasti sudah tahu itu dosa.
Sebab Roh Kudus tinggal di dalam kita dan Dia tidak meninggalkan kita. Di saat seperti itu, jikalau ia berduka karena dosa-dosa itu, lalu mau berbalik, istilah lain daripada bertobat, berbalik menurut pimpinan Roh Kudus, maka terjadi pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan seperti itu. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita, menyucikan kita daripada segala kesalahan. Kalau kita tidak mau taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka tidak heran mengapa ada begitu banyak kedangkalan pada iman Kristen dan bahkan stagnasi atau macet. 2 Korintus pasal 7 ayat 10 berbunyi seperti ini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Harus ada kesedihan menurut Tuhan, duka cita yang dituntut Tuhan dalam pertobatan. Duka cita menurut Allah karena dosa, bukan karena akibat dosa, tetapi karena keberadaan dosa itu sendiri. Itu yang saya maksudkan dengan setuju dengan Tuhan tadi. Martin Luther berkata, kita harus berjalan saat kita mulai beriman, seluruh perjalanan hidup kita harus dipenuhi dengan pertobatan. Pernahkah Anda memperhatikan dalam Alkitab, semakin seseorang datang dekat kepada Tuhan, semakin mereka sadar akan keberdosaan mereka sendiri? Lihat Abraham dalam Kejadian pasal 18 ayat 27. Berbunyi seperti ini. Abraham berbicara kepada Tuhan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 5 berkata ketika dia melihat penglihatan yang luar biasa di bait Allah, dia berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Petrus yang tercatat dalam Lukas pasal 5 ayat 8, ketika dia melihat kegagalan dirinya, dia mendekat kepada Kristus dan tersungkur lalu berkata, Tuhan, pergilah daripadaku atau tinggalkanlah aku, karena aku ini seorang berdosa. Rasul Yohanes ketika dia melihat penglihatan di Pulau Patmos yang tercatat dalam Wahyu 1 ayat 17, dia berkata begini, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Semakin dekat seseorang datang kepada Tuhan, semakin sadar akan keberdosaan mereka. Ketika saudara benar-benar mendekat dengan rasa kehadiran dan kedekatan kepada Tuhan, secara bersamaan ada perasaan tidak layak kita, perasaan berdosa pada diri sendiri, pada dalam diri kita sendiri. Ingatkah saudara dengan kisah orang kusta? Pada masa itu orang kusta tidak boleh didekati, harus tinggal di luar kota, dan dia harus kalau orang datang dia harus berteriak, kusta, kusta, najis, najis. Penderita kusta yang dikisahkan dalam kitab Injil itu pasti merasa satu perasaan yang luar biasa ketika mereka berada di depan Kristus. Tidak hanya diajak bicara oleh Yesus, tapi juga disentuh, didekatkan kepada dirinya. Nah, saudara, beginilah cara dia menerima kita. Kita sadar akan keberdosaan kita. Kita harus sadar akan ketidakpercayaan kita. Seringkali kita tidak setuju dengan keputusan Tuhan, dengan gambaran Tuhan tentang dosa dan diri kita sendiri. Ingatlah, ini adalah kata-kata orang bertobat. Abraham, Yesaya, Ayub, Petrus, Yohanes, orang-orang yang bertobat. Saudara melihat bagaimana Rasul Paulus sepanjang hidupnya mengekspresikan dirinya. Apa yang dia sebutkan tentang dirinya. Dia tidak pernah menyebutkan kehebatannya dalam keparisian, keagamaan, filsafat, budaya, bahasa. Dia tidak pernah mengangkat itu.
Tapi apa yang dia katakan? Dia berkata, aku sebagai kepala orang berdosa. Aku adalah rasul yang paling kecil. Aku seorang yang tidak layak disebut rasul. Kata-kata yang muncul oleh karena kedekatannya dengan Tuhan, dia mengenal dirinya. Pertumbuhan dalam kasih karunia atau dalam anugerah dan dalam pengetahuan tentang Tuhan Yesus Kristus membawa kepada pengenalan diri sebagai kepala orang berdosa. Tanpa pertobatan tidak ada penyesalan diri, dan kita tidak akan pernah menghargai pekerjaan Yesus Kristus. Ingatkah saudara-saudara tentang kisah anak yang hilang ketika dia berada jauh dari rumahnya, mungkin jauh dari negerinya, tapi ketika dia kembali dengan hati bertobat, dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lukas 15 ayat 18-19 berbunyi seperti itu. Debu dan abu adalah simbol di Alkitab yang sering menyertai tanda pertobatan sejati. Kita juga dapat menerimanya dalam arti literal, bahwa Ayub berlutut pada penampakan Tuhan. Aku membenci diriku sendiri dan bertobat dalam debu dan abu. Saudara-saudara, setelah pengalamannya akan Tuhan yang mulia dan rasa benci diri Ayub, ia diberkati Tuhan 2 kali lebih, berlipat ganda. Mungkin saudara sekarang mengalami penderitaan secara fisik atau mungkin secara psikologis, ada tekanan-tekanan, pergumulan dari mana saja. Ingatlah sabda Tuhan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 5 berbunyi seperti itu. Saudara, Yakobus mengingatkan kita tentang akhir dari Ayub. Bagaimana Tuhan itu penuh belas kasihan. Saya bacakan Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan belas kasihan. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Yakobus mengatakan lagi dalam pasal 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, agar ia meninggikan kamu pada waktunya. Petrus berkata juga seperti itu. Pada waktunya, yaitu pada waktu Tuhan. Tidakkah kita harus mengikuti prinsip ilahi seperti teladan Ayub ini? Berlutut di debu dan abu. Ia mengingat bahwa kita ini debu adanya, kata Mazmur 103 ayat 14. Jadi, apakah saudara ingin mengenal Tuhan lebih dari yang sudah-sudah? Jangan berhenti pada menerima Tuhan sebagai juru selamat. Teruslah hidup intim relasi dengan Tuhan, mengenal Dia lebih dalam lagi, sekalipun di tengah tekanan pergumulan berbagai bentuk. Langkah ini memerlukan pertobatan setiap waktu secara terus-menerus. Taati pimpinan Roh Kudus dalam hidup saudara. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita akan mengenal diri kita lebih jelas. Di situ baru kita bisa berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudaraku, adakah kerinduan ini bergelora di hati saudara? Dapatkah saudara berkata, aku mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan, ku cinta Kau Tuhan? Mari nyanyikan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
kami dengar sabda-Mu, ya Tuhan, keselamatan kami bukan tujuan akhir rancangan-Mu buat kami. Engkau merindukan kami setelah kami diselamatkan. Kami bertumbuh makin dalam tentang pengenalan kepada Engkau. Kobarkan di hati kami ya Tuhan kerinduan ini, supaya rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Dan itulah kebahagiaan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Roh Kudus terus bekerja. Ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan hati bersukacita kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberi persembahan melalui transfer atau dengan mengumpulkan di dalam amplop, kemudian dapat diberikan kepada gereja. Mari kita memberikan persembahan kita dengan menaikkan pujian ini. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya, hidup manis aku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah, hidup baru sungguh ku senang di dalamnya, lebih manislah ku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah, sungguh senang meski ada air mata, di dalam Yesus hatiku senanglah, ya tebusku hatiku senang di dalamnya, hidup manislah ku berjalan menuju surga, hatiku senanglah. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kenal Yesus, hatiku senang. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya, hidup manislah ku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah, hidup baru sungguh ku senang di dalamnya, lebih manislah ku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah, sungguh senang meski ada air mata, di dalam Yesus hatiku senanglah, ya tebusku hatiku senang di dalamnya, hidup manislah ku berjalan menuju surga, hatiku senanglah, hatiku senanglah, hatiku senanglah, hatiku senanglah, hatiku senanglah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami bersuka cita dalam memberikan persembahan ini. Biarlah Engkau sajalah yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau sajalah yang mencukupkan kebutuhan kami, baik makan maupun minum. Dan kami juga menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sajalah yang memakai para majelis dan orang-orang yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan yang akan dilakukan selama pandemi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama bersyafaat bagi beberapa hal yang khusus kita naikkan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk negeri di mana kami boleh hidup, ya Tuhan. Engkau meletakkan kami sebagai warga negara ini. Biarlah kiranya hidup kami sungguh-sungguh menjadi warga yang baik, yang menopang semua rencana pemerintah, terlibat aktif dalam berbagai hal. Engkau menghendaki kami terus berupaya menjadi bagian terbaik dari negeri ini. Ketaatan kepadamu itu kiranya dapat wujud. Kami ingat kepada presiden kami yang kami kasihi dan wakil presiden juga.
Tuhan, Engkau sudah memberikan kami seorang pemimpin. Engkau juga yang mengatur jalannya sejarah. Kiranya Engkau memelihara pemimpin kami yang sedang berusaha giat-giatnya untuk membangun negeri ini di tengah-tengah gelombang yang sedemikian dahsyat sekarang ini, baik gelombang politik maupun gelombang pandemi ini. Tuhan, beri kiranya kepada beliau hikmat bijaksana. Kami percaya Engkaulah yang menentukan jalannya sejarah. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan hikmat bijaksana-Mu. Berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat yang duduk di pemerintahan, di DPRD, di DPR pusat. Tuhan, kiranya mereka sungguh menghadapkan diri kepadamu sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan satu amanah melayani umat Tuhan, rakyat Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya, dengan menghadapkan diri kepada Tuhan, lalu dengan penuh tanggung jawab mengerjakan pekerjaan pelayanan bagi masyarakat. Tidak lupa kami berdoa bagi gerejamu yang Kau letakkan di negeri ini. Engkau kiranya menolong supaya gerejamu terpelihara dalam kemurnian ajaran dan juga tetap mempertahankan, menyuarakan suara kenabiannya, supaya gerejamu tidak kehilangan fungsi sebagaimana Tuhan maksudkan ada hadir di Indonesia ini. Kami juga berdoa bagi gerejamu di tempat ini. Kami bersyukur untuk renovasi yang sedang berjalan, juga bagi cabang-cabang di berbagai tempat. Bahkan kami berdoa bagi sinode. Tuhan, Engkau kiranya terus mempergunakan wadah ini, bisa mempersatukan dan mendorong kemajuan yang baik. Kami tidak lupa berdoa bagi perdamaian dunia. Kami tahu bahwa damai tidak akan ada di dunia ini sampai dengan Raja Damai itu, Yesus Kristus, datang kembali. Namun demikian ya Tuhan, ajarlah kami menjadi bagian dalam mengupayakan perdamaian dunia ini. Dan sekarang kami berdoa buat umat Tuhan di Kebayoran Baru ini yang menderita pengalaman lemah tubuh, bahkan ada bergumul dengan pekerjaan, kesehatan. Tuhan, kami tahu, kami yakin semua terjadi Engkau izinkan, supaya dari pengalaman ini kami tahu bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kami sadar siapa diri kami. Ya Tuhan, dengarlah kiranya doa kami, tuntunlah jalan depan kami, karena kami tidak tahu, tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Tuhan memegang tangan kami. Dengarlah doa kami. Kami naikkan semua di dalam satu nama yang berkenan di bumi dan di sorga, yaitu nama pengantara satu-satunya, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita bersama-sama berdiri dengan sopan di hadapan Tuhan. Kita mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan Allah Tritunggal. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia. Mari kita nyanyikannya. Hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah kiranya anugerah damai sejahtera Yesus Kristus yang melampaui segala akal itu, kasih Allah yang melimpah-limpah, penyertaan dan pembelaan daripada Roh Kudus turun tinggal atasmu sekalian, tinggal tetap sampai akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat tak ku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memelihara